Nah ini sahabat ya, satu butir lagi tidak menetas, padahal ya perkiraan saya ini ngisi ya. Nanti kita lihat ada apa dengan telur ini sampai tidak menetas. Udah disiapkan yang VIP sahabat tuh ya, buat mandi itu burung-burung kenari, malah kadieu deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ya. Nih seperti yang sahabat lihat ya, produksi sekarang memang 3 ekor karena yang 2 ekor lagi kan mati sahabat ya, sama tikus. Assalamualaikum baraya. Ini hasil silangan ya, emprit peking dengan emprit kaji dan emprit peking dengan emprit Jepang, serta 1 ekor emprit Jawa dengan emprit Jepang ya. Itu ada emprit peking, ada emprit kaji juga 3 ekor. Nah ini ya bos, ini adalah burung kenari yang sedang makan apel yang sudah dikupas. Nah apa fungsi apel untuk burung kenari? Jangankan burung kenari sahabat ya, ini burung gereja juga saya kasih, dan itu burung emprit juga saya kasih, dan memang dimakan sahabat ya. Tuh lihat. Nah baik sahabat ya, jadi umuran seperti ini sudah bisa kita untuk pisahkan dengan indukannya ya. Nah, sedangkan nanti indukannya saya persiapkan lagi untuk produksi kembali sahabat. Nah sahabat tuh ya, seperti yang sahabat lihat, ini si Juna tuh ya. Aduh tuh. Nah ini ya sahabat, seperti yang tadi saya katakan, telurnya isi sebenarnya tapi tidak menetas itu. Nah makanya di sini saya disclaimer dulu, ini cara saya dan untuk tujuan saya pribadi, dan saya tidak menyarankan cara yang saya lakukan itu sahabat-sahabat semuanya itu lakukan ya, karena tujuan saya menjinakkan burung gereja kembali ada di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat sore ya, kebetulan ini saya sore hari juga, dan tidak akan banyak apa-apa yang saya bahas di pertemuan sekarang. Sebelumnya jumpa lagi di channel saya di Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat hobi semua yang selalu mampir di channelnya saya ya, dan selalu berkomentar di video-video yang saya upload tentang permasalahan perawatan burung, terkhusus di sini burung emprit. Saya doakan juga untuk sahabat hobi semua, semoga selalu sehat ya, selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat hobi akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya sahabat semua, apa yang akan menjadi pokok pembahasan kita di pertemuan sekarang? Gini sahabat ya, di kolom komentar video saya seperti biasa ada yang bertanya kembali perihal usia berapa burung emprit kaji itu bisa mandiri ya, dan lebih cepat mana mandirinya burung emprit kaji, emprit Jawa ataupun emprit peking. Nah itu yang akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan sekarang ya, serta ada satu juga apa ya, sebenarnya di grup ada satu cara ya, untuk menjinakkan kembali burung gereja, karena semuanya itu tergantung dari maksud dan tujuan kita dari cara yang kita lakukan tersebut. Nah, intinya seperti itu. Oke, tetap stay tune, jangan kemana-mana. Nah oke, baik sahabat ya, kita lanjut. Seperti yang tadi katakan ya, kita akan membahas sedikit poin saja di pertemuan sekarang, yang dimana saya akan coba jelaskan sedikit beberapa komentar di video-video saya sebelumnya, yaitu tentang usia berapa bulan
Ya, usia berapa hari burung emprit yang kita lolohi itu bisa belajar pecah millet atau kenari seed sendiri. Ya, artinya masuk ke fase burung tersebut mandiri. Nah, itu ya. Kemudian yang keduanya yaitu tentang usia burung yang kita lolohi ya, dan usia pemasteran. Nah, selain itu ada juga tentang proses bagaimana kita menjinakkan kembali burung gereja yang tadinya giras menjadi agak sedikit jinakan dengan tujuan yang berbeda tentunya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. Oke, agar tidak berlama-lama. Ya. Oh, satu hal lagi, sahabat. Ya, tadi ada yang bertanya. Ada yang bertanya juga, maksudnya tentang apakah betul ya, anak burung emprit kaji itu agak telat mandirinya ketimbang anakan burung emprit Jawa dan emprit Peki. Nah, jadi 3 poin pokok utama kita. Nah, kita masuk ke usia berapa? Ya, berapa lama burung dari anakan yang kita lolohi, terkhusus burung emprit di sini ya, ke belajar mandirinya. Sebelumnya ngopi dulu sahabat. Ya, oke, baik, saya jawab. Ya. Kalau untuk berapa minggu ataupun berapa bulan burung tersebut itu mandiri, ini mah dari apa yang saya alami ya, biar fair aja gitu. Jadi berbagi pengalaman, semua tergantung pembiasaan kita. Nah, rekan-rekan di sana juga, sahabat-sahabat hobi di sana yang kebetulan sedang melolohi anakan-anakan burung emprit, mungkin beliau-beliau juga itu memberikan informasi berdasarkan apa yang menjadi pengalamannya. Jadi kita harus bawahi terlebih dahulu. Ya, agar apa? Agar kita tidak serta-merta ya menganggap bahwa penjelasan yang disampaikan setiap orangnya itu terbantahkan salah. Ya, maksudnya maknya masa iya sih. Nah, takutnya ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Padahal kita di sini itu hanya berbagi daripada apa yang kita alami. Ya, bisa saja yang saya alami, anakan burung emprit tersebut itu bisa mandiri sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu. Ya kan? Bisa juga yang sahabat-sahabat alami itu jauh lebih cepat atau bahkan jauh lebih lambat. Nah, maksudnya di situ. Dan dari yang saya alami, ya, semua tergantung cara membiasakan kita ke anakan-anakan burung emprit tersebut agar nantinya cepat untuk mandiri. Minimal kita mengajarkan, ya kan, mengajarkan anakan-anakan burung emprit itu mengenal biji millet ataupun biji kenari seed. Nah, makanya ketika waktu itu ada yang bertanya cara mengajarinya, saya jawab coba pakai biji kenari seed. Ya, karena itu lebih lunak ya dari sisi cangkang maupun dalamannya. Nah, semoga sampai sini paham, tidak akan saya ulangi sahabat. Ya, jadi sudah jelas, semua tergantung cara pembiasaan kita. Ya, cepat atau lambatnya burung tersebut bisa belajar pecah millet sendiri atau bahkan ke mandiri. Dan yang keduanya itu tergantung daripada burung empritnya itu sendiri. Nah, ada yang dengan cara seperti itu bisa mengikuti, ada yang lambat juga. Nah, semoga sampai sini paham sahabat. Ngopi lah. Nah, dari pernyataan tersebut timbullah pertanyaan, ya, betul nggak sih Kang kalau burung emprit kaji itu lebih lambat ya, ke fase mandirinya? Ya, kalau saya pribadi sih bisa saja kalau berbicara tentang berdasarkan apa yang sahabat-sahabat di sana itu alami ya masing-masingnya. Karena untuk saya sendiri melolohi anakan burung emprit kaji, walaupun saya ternak, tapi saya belum pernah melolohinya. Nah, seperti itu sahabat. Karena apa ya? Emang karena saya tidak ada waktu untuk melolohi anak burung emprit kaji yang saya ternakkan.
seperti itu. Nah, semoga sampai sini paham. Bisa saja terjadi, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, tergantung semuanya ke cara bagaimana kita membiasakan agar anakan burung emprit Jawa, emprit Peking, emprit Kaji yang kita lolohi dari anak itu bisa belajar mandirinya itu jauh lebih cepat. Nah, semoga sampai sini paham sahabat, ya. Itu menjawab pertanyaan yang ditanyakan, ya, lebih cepat mana. Kalau yang sebelumnya itu usia berapa minggu ataupun berapa bulan burungnya mandiri, dan apakah benar burung emprit Kaji itu jauh lebih terlambat ke fase mandirinya, ya, seperti itu. Semoga sampai sini paham. Saya tidak akan ulangi sahabat. Nah, kemudian yang selanjutnya, usia lolohan yang pas. Udah sering saya katakan kalau usia lolohan yang pas itu minimal, ya, burung tersebut itu sudah agak bisa buka mata seperti itu. Tapi kalau misalkan terlalu cepat kita panennya, ya mau nggak mau kita harus komitmen tuh, ya, seperti itu. Atau kalau misalkan nggak sanggup nih gitu kan, masih bisa dilihat doang gitu, nggak langsung diambil sama sarangnya. Kalau kita ngambilnya di pohon, ya, kembalikan saja lagi ke tempat asalnya dimana kita ngambil di pohon tersebut, ya. Tunggu sampai minimal udah lihat matanya sedikit, ya, ataupun bulu-bulu jarumnya itu udah keluar sedikit demi sedikit. Nah, itu usia yang menurut saya pribadi pas untuk kita dilolohi, karena respon ke pakan nantinya ketika kita dilolohi itu masih bagus, ya. Berbeda halnya dengan burung anakan-anakan burung emprit di sini yang sudah agak keluar bulu-bulunya itu lebih lebat. Nah, seperti itu. Itu bahkan ada yang harus dipaksakan agar mau dilolohi, dan sudah gak bisa kita lolohi manual untuk pakai tangan, harus pakai sepetan sahabat. Nah, semoga sampai sini paham. Kita lanjut biar tidak terlalu panjang durasi, ya. Terus usia pemasteran biar sederhana deh. 1 bulan perawatan cukup dah. Selebihnya kita maksimalkan. Kalau misalkan kitanya mau lebih awal dari anak kita sudah mastery, ya silakan, ya, agar tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa di kemudian hari, ya. Yang intinya 1 bulan cukup kita mastery, asal burung tersebut itu belum mutasi bulu ke bulu dewasa, ya. Semoga sampai sini paham. Selanjutnya, penjinakan kembali burung gereja yang saya lakukan, ya. Mungkin bagi sebagian orang apa yang saya lakukan ini kurang kehewanian, artinya terlalu tega, karena saya mencabuti beberapa helai bulu besarnya agar tujuan saya tercapai. Nah, makanya di sini saya disclaimer dulu, ini cara saya dan untuk tujuan saya pribadi, dan saya tidak menyarankan cara yang saya lakukan itu sahabat-sahabat semuanya itu lakukan, ya. Karena tujuan saya menjinakkan burung gereja kembali ada di sana, yaitu untuk burung gereja bisa bermain dengan burung-burung jinak lainnya yang saya pelihara, seperti halnya kenari, burung lovebird, ataupun burung emprit di halaman sini sahabat. Nah, karena fokus tujuan utama saya ke sana. Nah, kalau misalkan di luar dari tujuan tersebut, ya, di luar dari tujuan yang saya lakukan tersebut, atau katakanlah di sini sahabat tujuannya bukan untuk itu, ya, cobalah cara-cara menjinakkan kembali burung gereja agar tidak begitu giras dengan cara yang lebih bisa jauh lebih baik dengan cara saya maksudnya. Nah, semoga sampai sini paham, ya. Oke, itu saja yang menjadi pokok pembahasan kita. Sebelum saya akhiri, ngopi dulu, ini mohon maaf saya sambil ngerokok. Kita simpulkan sebentar sahabat. Dari beberapa pertanyaan serta pernyataan yang tadi saya sampaikan, ya, dan yang disampaikan, kita simpulkan yang poin pertama. Usia berapa minggu, usia berapa bulan burung emprit tersebut itu bisa mandiri. Semua tergantung dari cara pembiasaan kita untuk mengajarkan anakan-anakan burung tersebut kedepannya bisa cepat untuk pecah millet sendiri, ya, ataupun belajar minum sendiri. Karena jangan salah, ya, sekalipun sudah belajar pecah millet sendiri, kalau kita enggak ajarkan
minum, ya itu juga akan menjadi problem di kemudian hari. Kasihan ya, seperti itu. Semoga sampai sini paham. Itu yang pertama. Poin yang kedua, lebih cepat mana ya, mandirinya antara anakan burung emprit Jawa, emprit Peking ataupun emprit kaji ya. Untuk dua anakan burung yang pernah saya lolohi, itu semua tergantung juga dari pembiasaan yang kita lakukan ke anakan-anakan burung tersebut. Selebihnya bisa mungkin terjadi kalau anakan-anakan burung emprit kaji itu lambat mandirinya ya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan karena pembiasaan kita yang lambat juga untuk membiasakan anakan burung emprit kaji tersebut belajar mandirinya. Nah, semoga sampai sini paham ya. Kemudian poin yang ketiga, menjinakkan kembali anakan burung gereja dengan tujuan yang berbeda. Dan tujuan ini saya lakukan dengan cara sendiri. Untuk apa? Yaitu agar burung gereja tersebut tidak ikut burung gereja liaran di sini ya, dan tetap asik bermain di halaman ini dengan burung kenari, dengan burung lovebird, dan dengan burung emprit. Yaitu dengan cara mencabut. Jadi saya tidak terapi lapar ya. Saya hanya mencabut-cabuti sebagian bulu besarnya agar burung gereja tidak terbang ke sana kemari dan tidak tubrak-tubruk sana sini, sahabat. Nah, semoga sampai sini paham. Ya, 3 poin saja di pertemuan sekarang karena ini sudah sore juga. Saya harus beres-beres untuk ngasih pakan burung-burung yang saya pelihara. Sampai jumpa di channel Rumah Hobi Production di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.